Halo Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini saya mau bahas untuk aplikasi pinjaman tunai ya. Ini sesuai dengan requestan dari teman-teman. Udah banyak yang DM ya untuk menanyakan aplikasi tersebut. Maka dari itu mau aku bahas ini ya, eh, dari mulai limit pinjamannya. Jadi kalau kita minjem itu ntar dapat pinjaman uang berapa. Dan juga aku mau bahas kalian untuk resiko gagal bayarnya ya, atau telat bayar. Jadi ntar aku mau bahas juga cara penagihannya ya, buat yang udah telat bayar seperti itu. Jadi aku mau bahas secara lengkap dari mulai limit pinjaman sampai dengan resiko gagal bayar seperti itu. Oke. Yang pertama aku bahas dari aplikasinya ya. Di sini aku mau buka ya. Oke. Di sini untuk aplikasinya. Untuk aplikasinya tampilan awalnya seperti ini ya. Pinjaman tunai ya. Di sini untuk jumlah pinjaman tertinggi yaitu 10 juta rupiah ya. Jadi aplikasi ini menawarkan pinjaman uang itu sampai dengan 10 juta rupiah dengan acuan bunga itu 0,05% per hari. Tenor pinjaman itu 91 hari ya, seperti itu. Apakah benar ya? Makanya kita langsung cek apakah benar dengan tenor 91 hari bunga 0,05% seperti itu. Oke, di sini untuk pengajuannya ya. Jadi di sini kalau untuk pengguna pertama, di sini dikasih jumlah pinjaman yaitu 5 juta rupiah. Tenor pinjaman 91 hari ya. Untuk syaratnya ya cukup mudah, Anda punya KTP, punya rekening bank, Anda sudah bisa mengajukan di aplikasi ini ya. Jadi Anda cukup mengisi data-data ya seperti informasi identitas, informasi kontak darurat, informasi pribadi, dan informasi bank ya. Jadi ini pinjol menawarkan pinjaman uang dengan syarat mudah seperti itu. Oke. Oke, di sini dan di sini untuk jumlah pinjamannya ya. Jadi di sini kita sama dengan pinjol beranak ya. Jadi begitu Anda mengajukan pinjaman, ntar di dalamnya muncul banyak aplikasi ya. Ada pinjaman kilat, pinjamanku, lalu ada dana kilat ya, dan masih banyak lagi. Oke, di sini kita lihat ya untuk rincian pinjamannya, apakah sesuai dengan iklannya ya, seperti itu. Di sini untuk jumlah pinjaman itu 1.600.000, bunga pinjaman 0 ya, 0 rupiah. Lalu ada biaya admin yaitu 560.000. Lalu jumlah pencairan yaitu 1.040.000 ya. Jadi di sini pembayaran 1.600.000 yang artinya di sini kalau Anda minjem di aplikasi ini 1.600.000 dipotong 560.000 ya. Dengan uang diterima itu 1.040.000 ya, seperti itu. Jadi aplikasi ini nggak sesuai dengan iklannya ya. Nah misalkan tadi di depan itu dengan tenor berapa 90 hari, lalu bunganya 0, tetapi begitu Anda daftar ya, Anda minjem, ini tenornya berubah ya. Jadi dari buat teman-teman ya, jangan Anda tergiur ya dengan iklan yang menawarkan pinjaman uang cepat dengan syarat mudah. Ternyata begitu Anda mengajukan pinjaman, ternyata hasilnya seperti ini ya. 1.600.000 dipotong 560, menerima 1.040 dengan tenor 7 hari. Jadi buat teman-teman, saran saya sebelum Anda mengajukan pinjaman di aplikasi ini ya, perlu dipertimbangkan kembali. Jadi kalau menurut saya sih mendingan jangan ya, mending nggak usah minjem di aplikasi yang seperti ini. Ini ntar resiko telat bayarnya pun akan semakin tinggi ya, dengan tenor yang 7 hari dengan potongan 560.000 ya, seperti itu. Oke, itu salah satu contohnya ya, untuk
limit pinjamannya ya, seperti itu. Jadi untuk aplikasi ini ada di Play Store ya. Bisa Anda cari di Play Store. Itu namanya tunai, pinjaman tunai ya. Oke, ini aplikasinya ya. Pinjaman tunai KTA uang ya, seperti itu. Ini ada logonya ya, seperti ini 2022. Lalu di sini kita lihat ya untuk tentang aplikasinya. Oke, di sini ya tentang aplikasi ya, informasi produk pinjaman ya. Jumlah pinjaman 500 sampai dengan 20 juta rupiah. Jadi memang iya sih kalau limitnya memang besar ya, bisa nyampe 5 juta, tapi bukan di satu aplikasi ya. Mungkin bisa 2 aplikasi, 3 aplikasi, bahkan lebih ya, seperti itu. Untuk periode pinjaman terpendek itu 91 hari dan terpanjang 180 hari. Ini enggak ya. Begitu Anda mengajukan pinjaman di ACC, ntar tandanya berubah menjadi 7 hari, seperti itu. Seperti aku contohkan tadi, yaitu minjam 1.600.000 dipotong berapa itu 500 lebih ya, seperti itu. Oke, lalu untuk izin aplikasinya di sini ada kamera ya, ambil gambar dan video, lalu ada kontak, baca kontak Anda, lalu ada lokasi, lalu ada ponsel ya, baca identitas dan status ponsel, lalu ada penyimpanan ya, seperti itu. Yang jelas di sini ada akses kotak ya, yang artinya kalau Anda telat bayar, nah ini ancamannya ada kemungkinan akan menghubungi nomor-nomor yang ada di handphone ya, seperti itu. Oke. Ini aku juga mau kasih contoh untuk penagihannya ya. Jadi ini udah ada yang galbay. Di sini mau aku kasih contohkan ya yang udah telat bayar, penagihannya seperti apa. Di sini untuk contohnya ya, ini penagihannya melalui pesan WhatsApp ya. Oke, ini contohnya mau aku bacain. Jadi ini yang nagih dari Dana Kilat ya. Jadi Dana Kilat ini sama masih produk pinjamannya dari pinjaman tunai ya, seperti itu. Ini contohnya keterangannya di sini ya untuk penagihannya. Mau aku bacain. Udah nggak penting datanya kan, mau dikirim ke teman kerja atau keluarga kau. Kalau kau maling dana perusahaan, mau dihubungi semua nomor kontak kau yang ada di HP kau, biar saya minta bayarkan hutang kau ya. Dana Kilat. Jadi ini yang lagi dari Dana Kilat ya. Jadi aplikasi yang ada di dalam aplikasi pinjaman tunai ya, seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada persamaan yang dapat pesan penagihan seperti ini ya. Mungkin yang udah telat bayar ya pastinya sama sih menurut saya. Jadi intinya yang di sini kalau nggak bayar juga ya, ini mau menghubungi ke teman kerja ya atau keluarga ya, dan mau dihubungi ke semua nomor kontak ya, seperti itu. Jadi mau menghubungi nomor-nomor yang ada di handphone katanya, seperti itu. Ya pasti ya kalau untuk pinjol ilegal pasti ancamannya seperti ini ya. Kalau Anda gagal bayar ya atau telat bayar, pastinya ancamannya akan menghubungi nomor-nomor yang ada di handphone ya. Yang tujuannya akan mempermalukan ya, seperti itu. Jadi ini memang penagihannya kalau menurut saya jadi kasar ya. Sebetulnya kan nggak boleh ya menghubungi nomor-nomor yang ada di handphone kecuali kontak darurat ya, seperti itu. Jadi yang jelas buat teman-teman yang belum pernah mengajukan di aplikasi ini, saran saya mendingan jangan ya. Soalnya kenapa? Yang pertama untuk bunganya ataupun potongannya ini sangat besar ya. Lalu yang kedua ini pinjol ilegal ya, yang artinya belum terdaftar ataupun berizin dari OJK ya, seperti itu. Lalu untuk resiko telat bayarnya ya, seperti barusan aku contohkan, di situ ancamannya ya akan menghubungi teman, keluarga, atau nomor-nomor yang ada di handphone ya, seperti itu. Jadi menurut saya sebelum Anda mengajukan pinjaman, Anda pertimbangkan, tapi lebih baik nggak usah minjem, seperti itu.
Kalau mungkin ada kepepet butuh pinjaman uang, lebih baik Anda cari di fintech atau pinjol yang sudah berizin dari OJK ya, seperti itu. Jadi jangan minjem di pinjol-pinjol yang sembarangan ya. Walaupun mereka menawarkan pinjaman dengan syarat mudah, cukup dengan KTP, punya rekening bank, ntar dikasih limit yang besar. Tapi pada nyatanya begitu Anda minjem, ntar tenornya berubah jadi 7 hari, lalu dipotong di depan ya, menerima uang hanya berapa, seperti itu. Antaranya Anda juga yang rugi ya, seperti itu. Jadi minjem di pinjol-pinjol yang seperti ini bukan akan menguntungkan ya, justru Anda akan dimanfaatkan ya, seperti itu. Oke, yang jelas buat teman-teman, buat Anda yang belum pernah minjam, saya saranin jangan. Lalu mungkin yang sudah terlanjur terjerat ya, dan sekarang mungkin lagi bingung ditagih tiap hari, lebih baik Anda ganti nomor ya untuk sementara waktu. Jika Anda sudah merasa dipermalukan, lebih baik stop bayar aja ya, nggak usah dibayar, seperti itu. Oke, mungkin itu sedikit informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terima kasih.